Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya cintai, yang kita semua muliakan, Habib Ali bin Muhammad Al-Jufri dan seluruh keluarga besar yang bersama-sama di sini, lengkap rasanya silaturahmi. Kita lihat pun ada Habib Hasan Al-Habsyi, Habib Ali bin Hasan Al-Jufri juga tadi menyampaikan sambutan yang luar biasa. Calon kita rupanya. Calon kita rupanya. Kita foto sama-sama kelihatannya. Itu perlu dibalik lagi. Muhammad kita latih. Juga Profesor Zainal Abidin yang kami hormati, serta Pak Wijaya Chandra dan seluruh hadirin, Pak Rektor yang saya hormati, juga Wakil Ketua Partai Nasdem di sini, Bapak Ahmad Ali. Malu saya. Pak Ali, di sini kami bersama-sama datang dari Jakarta. Saya sendiri, kemudian kedua Abdillah Akhi, Abdillah bin Rosid Baswedan, sampingnya sudah cukup dikenal dulu, Yes Khalifah. Kalau lihat bajunya seperti tanda-tanda calon. Iya, kayaknya. Ada dalam. Habib Ali yang saya hormati dan semua keluarga. Rasanya kalau pulang ke Palu itu seperti pulang ke keluarga. Saya merasakan sejak pertama kali pulang dari Palu di tahun 2010. Dia pertama kali datang ke sini, bertemu dengan Mulyarham Habib Sagaf. Di situ merasa seperti ketemu orang tua sendiri. Dan kedekatan itu bukan kedekatan yang dibuat-buat, kedekatan yang senyatanya kami rasakan. Saya pulang ke, kalau boleh bilang pulang ke Jawa, karena mau kembali ke Jawa, tidak hentinya bercerita tentang bagaimana ukhuwah persaudaraan yang ada di Palu ini bisa jadi contoh untuk saudara-saudara kita di Jawa. Kedekatan dalam arti yang sesungguhnya, tidak ada sekat, tidak ada satupun. Saya ingat ketika itu, alhamdulillah, Segaf bilang, Anis, nanti saya kenalkan sama yang saya percaya juga di sini, Sofyan Bahmi. Mana ada Sofyan? Kelihatan ya? Betul ya, Sofyan? Panggil kenalin, Sofyan, panggil Sofyan, kenalkan. Antum berdua ngobrol soal pendidikan. Waktu itu banyak pengalaman interaksi masa itu yang walaupun kunjungannya kalau hitungan hari hanya 3 malam 2 hari, tapi kenangan dan kesan yang muncul itu tidak pernah terhapus begitu saja sampai kemudian kunjungan-kunjungan berikutnya. Dan alhamdulillah dengan Habib Ali tergabungkan, tersambungkan terus. Terakhir ketika sebelum pandemi ada acara di Jakarta selalu tersambungkan. Jadi ketika kemudian kami menyelenggarakan munasnya di Palu, saya bilang alhamdulillah dapat tiket kembali ke Palu sekarang ini. Dapat tiket kembali ke Palu. Karena selalu kalau pergi sekarang harus memerlukan alasan yang pergi. Alhamdulillah sudah sampai dan bersyukur. Sebelum berangkat saya sudah bilang sama Mat Ali, saya kalau ke sana maka satu saya mau ziarah, yang kedua saya ingin ke tempatnya Habib Ali. Karena terakhir kita 2019 mampir di rumah sebelum pulang. Dan alhamdulillah keinginan itu malam hari ini tertunaikan dan melampaui yang diduga, karena berjumpa tidak hanya dengan Habib Ali, tapi Habib Ali mengumpulkan semua tokoh-tokoh pada malam hari ini. Insya Allah bawa keberkahan buat kita semua. Jadi ini adalah sebuah kemewahan luar biasa.
Dan kedatangan kami kali ini juga bersamaan dengan ada amanah baru yang sedang diemban. Kami tiba di sini bulan Mei 2016. Pada waktu itu saya bertugas di Kementerian Pendidikan. Datang lagi ke sini 2019 bulan Oktober. Pada waktu itu melihat hasil-hasil pemanfaatan dukungan dari DKI untuk Palu pasca gempa. Dan barangkali dalam sejarah DKI Jakarta, dukungan untuk Palu itu terbesar dalam sejarah kami. Karena waktu itu Jakarta mengirimkan bukan hanya orang untuk membantu pemulihan, tenaga medis, tenaga psikologis, dan juga dukungan dana sampai 60 miliar untuk pembangunan Palu. Jadi saya 2019 datang dan alhamdulillah kesempatan silaturahmi. 5 bulan kemudian terjadilah pandemi. Dan ketika pandemi tentu saja kita tahu itu selesai. Sekarang saya dapat amanat baru. Amanat ini adalah amanat yang saya sendiri tidak pernah menduga akan diberikan kemarin. Saya rasa Mak Ali pun tidak mengira tanggal 3 Oktober kemarin itu ditetapkan. Betul ya? Kita semua mengetahui ada proses. Karena tahu bahwa tahun 2024 itu akan terjadi pergantian kepemimpinan nasional. Dan nama ada di dalam percakapan. Tapi selama ini kami tidak pernah memiliki sebuah ikhtiar sistematis, tidak memiliki sebuah kantor untuk mengusahakan pemenangan, sama sekali tidak ada. Tidak pernah beriklan, tidak pernah melakukan media buying, tidak pernah melakukan apapun yang terkait dengan kepemimpinan nasional. Semua yang kita kerjakan adalah untuk Jakarta. Dan di Jakarta itu tidak ada barang yang bisa disembunyikan. Kelihatannya kota ini besar, tapi sesungguhnya sangat kecil. Semua orang mengetahui yang dikerjakan siapapun. Dan ketika kemudian Partai Nasdem mengambil keputusan, yang keputusannya lebih awal daripada yang kita semua pernah duga, kemudian saya mendapatkan amanat itu, maka saya sampaikan pada waktu itu, Bismillah, insya Allah amanat ini kami terima. Dan kita ingin jalankan amanat itu dengan sebaik-baiknya. Amanat ini amanat yang besar, insya Allah bukan amanat yang berat. Karena itu saya sering kemudian bersilaturahmi. Satu, ingin mendapatkan nasihat, hikmah, pesan. Yang kedua, doakan agar bisa menjalani ini dengan lempang, bisa menjalani ini dengan istiqomah, karena bukan urusan sederhana yang sedang kita terlibat. Indonesia dengan permasalahannya yang bermacam-macam menjadi tanggung jawab kita bersama. Kebetulan saya dapat tugas, baru saya sering sampaikan di depan para relawan, tugas saya memegang mikrofon. Tapi sesungguhnya yang memastikan ini semua berjalan bukan hanya pegang mikrofon. Seperti juga hari ini, yang menentukan adalah yang pegang sound system yang tidak tahu lokasinya di mana. Kalau sama dia mikrofon ini di off kan, amplifiernya, selesai perhelatan ini. Jadi gerakan ini menjadi gerakan bersama yang agendanya seperti juga yang kita ikhtiarkan di Jakarta. Kemarin di Jakarta kita mengikhtiarkan adanya perasaan keadilan, perasaan kesetaraan, khususnya bagi mereka yang berada di bawah. Karena mereka yang berada di bawah di Jakarta itu, kalau miskin di Jakarta, tidak mendapatkan kesempatan untuk pendidikan yang baik, maka dia akan kehilangan satu generasi untuk sejahtera. Satu generasi. Keluarga miskin, sekolahnya tidak baik, maka anak itu akan meneruskan tradisi kemiskinan di keluarganya.
Karena itu pembebas dari kemiskinan di Jakarta adalah akses pada pendidikan yang berkualitas. Yang itu kemarin kita lakukan perubahan. Dan ketika kita melakukan perubahan di Jakarta, salah satu kebijakan yang sangat ditentang oleh kelas menengah di Jakarta adalah kebijakan tentang perubahan sistem seleksi siswa SMP dan SMA. Karena sistem seleksi siswa ini membuat peluang masuk sekolah bermutu menjadi sama antara keluarga yang kaya dengan keluarga yang belum sejahtera. Yang sebelumnya kesempatan itu dimiliki lebih besar oleh mereka yang makmur. Tapi dengan dibuat sistem baru, reaksinya cukup keras ketika pertama kali ini dilakukan. Tahun 2019, 2020, 2021, dan sekarang 22 sudah tenang. Tapi pada awalnya luar biasa penolakannya. Di antara semua kebijakan yang penolakannya dari DPR, dari Pemret, dari tokoh-tokoh yang terkenal, itu kebijakan ini. Kalau kebijakan yang lainnya kita tidak mendapatkan penolakan yang sekeras itu. Kenapa? Karena privilege yang dulu dimiliki oleh kelas menengah atas mendadak jadi sama dengan yang lain. Dan itu konsekuensinya kita menyaksikan sekolah-sekolah sekarang itu, kalau saya beri gambaran, dulunya sebuah SMA favorit itu 9, tidak ada dampaknya di pemilu berikutnya. Karena anak-anak itu baru merasakan keberhasilan mungkin 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Ketika mereka masuk perguruan tinggi yang baik, ketika mereka menjadi seseorang, baru terlihat kebijakan hari ini itu berdampak pada perubahan masyarakat. Tapi bila kita tidak melakukan, maka kita membiarkan mereka yang berada di bawah di kota Jakarta untuk selalu berada di bawah. Ini ikhtiar yang kita kerjakan di Jakarta, sekaligus mengirimkan pesan bahwa kita tidak melakukan kebijakan untuk mengejar tepuk tangan bagi pemilu berikutnya. Kita mengejar kebijakan untuk bisa mengatakan insya Allah keadilan yang menjadi prinsip dalam mengambil sebuah kebijakan. Ini yang kita pegang di Jakarta dan alhamdulillah ini berjalan. Walaupun begitu, tentu saja sisa-sisa pilkada 2017 masih sering mewarnai. Jadi banyak sekali pesan-pesan tentang politik identitas, pesan-pesan, tapi urusan itu saya praktis tidak pernah merespon. Kenapa? Karena biarlah kenyataan yang berbicara. Pernyataan dijawab dengan pernyataan tidak akan pernah selesai. Tapi pernyataan dibalas dengan kenyataan, insya Allah perlahan itu akan terjadi. Dan inilah yang sekarang kita kerjakan sama-sama. Tapi kami melihat bahwa yang dikerjakan di Jakarta, khususnya bagi mereka yang tinggal di Jakarta, itu relatif sudah terlihat. Mereka tahu persis bagaimana pelabelan-pelabelan itu adalah pelabelan yang tidak berdasar. Dan alhamdulillah ini yang kemudian kita pegang sebagai prinsip yang ketika kita berkomunikasi keluar kita lakukan. Saya ingin secara khusus menyampaikan juga terima kasih atas persaudaraan, ikatan kebersamaan yang selama ini ada. Mudah-mudahan ini terus bisa kita jaga ke depannya. Dan insya Allah Palu yang nampak sudah recover dari peristiwa 2018, insya Allah bisa makin maju. Dan khususnya Al-Khairat, di mana Al-Khairat ini menjadi rujukan bagi kita semua, khususnya di Indonesia Timur. Dulu kami menginisiasi sebuah program Indonesia Mengajar. Ketika menginisiasi Indonesia Mengajar itu membuat kita minder dengan apa yang sudah dikerjakan oleh guru tua. Kenapa? Kami mengerjakan mengirim 50 orang, 70 orang menseleksi. Sementara dalam masa hidupnya saja sudah sampai berapa? 600 lebih sekolah. Al-Khairat ini mudah-mudahan akan terus menjadi rujukan. Dan kalau saya boleh berbagi sedikit, kejadian pandemi kemarin adalah siraman air dingin bagi dunia pendidikan. Kenapa saya istilahkan siraman air dingin, siraman air es?
siraman air es, siraman air dingin itu membangunkan, membuat kita ini terbangun. Di dalam peristiwa pandemi kemarin, banyak dari anak-anak kita harus belajar di rumah, seluruh dunia. Dan mendadak kita terbukakan dengan kenyataan bahwa selama ini anak-anak kita adalah anak-anak abad 21, gurunya abad 20, gedungnya abad 19, ruang kelasnya abad 19, 3 abad dalam satu lokasi. Dan peristiwa kemarin membuat semua harus memanfaatkan pendekatan abad 21. Ini bukan soal baik, buruk, ini adalah soal kenyataan bahwa krisis yang kemarin muncul sesungguhnya bisa kita sebut sebagai perubahan yang dipercepat. Karena itu mudah-mudahan Al-Khairat pun mengantisipasi perubahan ini, karena perubahan di dalam dunia pendidikan begitu cepat akibat peristiwa pandemi kemarin. Di banyak tempat sekarang kita menyaksikan transformasi, mengambil hikmah dari kemarin. Nah, umat Islam salah satu PR terbesar adalah bagaimana mengantisipasi perubahan zaman. Karena umat kita sering menang dan kalah bukan karena mampu atau tidak mampu, tapi karena membaca perubahan zaman atau tidak membaca perubahan zaman. Ini ada tanda-tanda perubahan yang cukup besar yang mungkin berdampak kepada bagaimana pola pendidikan ke depan. Mudah-mudahan nanti kalau ada bahan-bahan terkait itu saya izin nanti berbagi supaya kita semua bisa membaca potensi perubahannya. Kembali yang saya hormati, terima kasih atas kehangatan, atas sambutan pada malam hari ini. Insya Allah pertemuan malam hari ini menjadi pertemuan yang kita kenang sebagaimana 12 tahun yang lalu ketika berjumpa pertama kali pada masa itu. Semoga apa yang kita ikhtiarkan diberikan kemudahan oleh Allah. Semoga kita dekatkan dengan sifat ikhlas, sifat amanah, dan bisa istiqomah dalam menjalani semua. Mohon doanya dalam kami menjalankan tugas ke depan, dan insya Allah kita bisa terus menjaga silaturahmi ini. Terima kasih, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.